Oke, kita bakalan bahas kenapa trader yang pinter atau trader yang udah berpengalaman terus banyak banget punya strategi itu malah bangkrut biasanya. Atau teman-teman udah belajar banyak nih SMC ini itu semuanya dipakai malah bingung, malah rungkat, malah bangkrut. Kenapa? Apa kabar semuanya, nama saya Rizky Ditama. Kalau teman-teman nggak tahu, saya udah trading di 12 tahun. Kita juga ada platform untuk pendanaan trader. Jadi kita ada edukasinya, ada pendanaannya sampai di 80 juta rupiah per orang. Jadi teman-teman didanain, itu semuanya gratis. Kalau pengen tahu, masuk ke sekolahtrading.id. Balik lagi, everything is free, semuanya gratis. Ini buat bantu teman-teman aja. Thank you. Lanjut. Kita lihat new trader sama experienced trader. Nah, ini biasanya meme biasanya di sosial media kan. Ada new trader, kemudian dia jalan, tek, ketempok, bangkrut, selesai. Experienced trader yang udah lama, wih gaya dia kayak loncat-loncat, kemudian pakai apa ya, kayak skateboard gitu, swing set, tetap aja endingnya tetap rungkah. Cuma lebih gaya aja kayak ke belakangnya kan. Ini yang satu cuma set gitu, yang satu flip tetap kena. Nah, ini yang bikin salah sebenarnya. Kenapa tetap endingnya rungkat, endingnya tetap bangkrut? Harusnya yang kita cari sebagai trader kan gimana kita bisa survive, gimana kita bisa profitable, bukan gayanya. Makanya ada quote namanya how you make your money is better than how much you make it. Bagaimana cara Anda itu mencari uangnya itu lebih penting daripada how much you make it. Kalau orang-orang bingung aja, saya dapat berapa nih, saya dapat berapa ini, hasilnya kayak gini, tuk. Tapi kalau teman-teman itu fokus sama caranya untuk cari, nanti endingnya bisa dapat. Kita bakalan bahas lanjut aja itu. Oke. Nah, masuk ke intelligent paradox. Semakin pintar seseorang itu makin besar ego trap yang mengintai. Teman-teman kalau pernah kenal sama orang atau teman sendiri yang egonya agak lumayan tinggi, mungkin dia sukses, kemudian kita tanya dan lain-lain, malah dia itu kayak egoisnya keluar banget. Mereka terkadang dikasih kita kasih nasihat yang menurut kita itu oke, karena kita udah ngelakuin sesuatu. Jadi kita udah ngelakuinnya, kita udah bolak-balik, jungkir balik, naik turun, dia nggak peduli. Mereka nggak peduli. Padahal kalau di trading di sini kita butuh nih masukan dari teman-teman. Nah, teman-teman biasanya kalau saya bilang contoh, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, ini, karena itu udah kita kita tes bolak-balik. Nah, kalau dilihat market itu nggak peduli dengan berapa buku yang kamu baca, seberapa kompleks analisa kamu, dari siapa kompleksnya, mereka nggak peduli. Yang penting hasil akhirnya seperti apa. Nah, dari nggak bisa sampai jadi profit, caranya di sini itu yang penting. Gimana teman-teman itu bisa survive, bisa profitable secara konsisten pelan-pelan. Dari percuma dong satu kadang-kala itu teman-teman trading kemudian langsung naik signifikan, berapa ratus persen, seneng. Setelah 100% contoh dia teman-teman udah dari $100 jadi $1000, seneng kan? Wah, keren ini. Apakah bakalan berhenti di situ? Enggak juga. Mungkin $1000-nya diajar lagi biar sampai berapa ya? Habis itu habis. Komentar aja kalau teman-teman pernah ngelakuin seperti itu. Karena nggak cuma Anda, banyak orang yang kayak gitu. Hampir semua. Ketika mereka dapat lucky strike, itu bakalan pengen lagi. Nah, hati-hati. Jangan termakan ego. Tetap aja rendah diri aja. Kenapa kok ego tadi itu menurut saya kurang bagus, atau ego di sini kita harus hati-hati nih, jangan kayak gitu. Yang pasti fase yang pertama itu overconfident. Jadi bisa kok analisa saya sempurna. Kemudian market itu pasti ngikuti analisa aku. Pokoknya kalau ada kayak gini, ini pasti turun ini. Buka kelas terusan. Enggak, oke. Yang penting kayak gitu nanti, oke? Overconfident, jangan. Tetap rendah diri, fokus aja dulu. Kemudian yang kedua itu denial. Biasanya ketika contoh ini yang kita alami itu waktu momentum candle. Jadi ketika momentum candle di sini win rate-nya tinggi banget. Kalau teman-teman lihat di My Effect Book juga di situ ada challenge kita pakai My Effect Book. Win rate di 80-an lebih win rate. Jadi sering terkena TP. Jadi dari 1000 trade itu di 800 kali trade untung, contoh kayak gitu, karena 80%. Salah SL
juarang. Nah ketika mau jadi contoh ketika kita entry minus itu nggak bisa, jadi dia tahan sampai habis modalnya. Nah itulah kelemahan orang baru kemudian masuk ke momentum candle, karena win rate-nya besar. Ketika entry sekali salah nggak mau, jadi ditahan sampai habis, padahal kalau memang nggak sesuai harusnya di-cut. Masuk ke fase ketiga, revenge trading. Nah, revenge trading di sini itu ketika kita entry kemudian gagal karena effort confidence-nya udah tinggi, egonya udah tinggi, dia contoh buy, kita langsung sell di 2 kali lipatnya. Contoh saya 0,1 buy salah, terus kemudian saya sell di 0,2. Jadi kebalikannya di reverse biar balik modal cepat, biar untung juga lebih cepat. Itu agak bahaya juga. Kalau resikonya kecil mungkin masih oke. Kecil di sini di 0,1, 0,5% itu masih oke. Tapi kalau resikonya udah masuk ke 2%, itu kalau di reverse lumayan agak berat dan deg-degan pasti. Alhasil bangkrut. Semuanya balik lagi ke itu tadi. Kalau emang ego, teman-teman kalau merasain saya udah oke, saya udah bagus pakai momentum candle-nya Mas Tama, bagus, profitnya terus-menerus oke, di WD berarti. Di WD rendah hati, kemudian ketika nggak sesuai ya di-cut. Oke, jangan terlalu overconfident. Lanjut. Oke, market itu nggak peduli IQ-nya. Sebenarnya 95% terpintar yang loss. Masa sih? Ya coba aja teman-teman. Kita itu lagi eksperimen di kantor juga ya. Jadi ada beberapa orang yang benar-benar nggak bisa trading, ada yang udah trading lama kayak sekarang. Nah, kita lihat yang baru trading, jadi contoh 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu malah profitable. Aneh. Kenapa? Dia hanya ngikutin apa yang kata trading plan-nya kita kasih. Nih, trading plan-nya, money management-nya kayak gini, ini modalnya, caranya kayak gini. Wis, kalau nggak kayak gini nggak usah. Dia ngikutin. Alhasil profit. Aneh. Yang lama ini nggak bisa. Oh nggak bisa, ini nggak sesuai sama trading plan saya. Gini. Kita lihat. Kemarin pakai akun demo aja margin call. Nah, di situ aneh. Jadi mungkin back to zero lagi, kemudian mau menerima masukan, mau menerima ada apa sih? Ya boleh dong. Saya aja itu kalau ada orang datang pakai strategi yang aneh, saya selalu terima. Makanya ada yang kemarin akun tanaman, momentum candle, kemudian ada yang macam-macam, itu saya pasti terima dengan lapang dada. Monggo ayo kita sharing. Terus harus gimana? Menurut saya Kak, walaupun teman-teman udah lama, back to step number 1, survive. Coba teman-teman bisa nggak survive selama 6 bulan aja, survive loh. Modalnya berapa terserah, yang penting survive selama 6 bulan, nggak margin call. Bisa apa enggak? Karena kebanyakan yang nonton video saya kelihatannya margin call, kelihatannya. Komentar aja kalau teman-teman itu margin call. Coba survive selama 6 bulan. Dilihat pergerakan, contoh bulan pertama dihitung berapa persen kenaikannya. Bulan kedua minus segini. Bulan ketiga segini. Sampai 6 bulan, jangan sampai margin call. Uangnya tetap di situ-situ aja nggak apa-apa. Yang penting survive dulu. Nggak minus dulu. Apalagi margin call, jangan. Kalau udah kayak gitu, bisa masuk ke selanjutnya untuk aiming di 5-10% per bulan. Jadi ada step-stepnya dulu. Oke? Lanjut. Nah, ini psikologi dibalik ego yang tadi. Yang saya lihat yang paling banget ngaruh itu sunk cost fallacy. Udah terlanjur loss banyak, nggak mungkin lah cut loss sekarang. Kemudian kalau teman-teman itu modal $1.000, minusnya udah 800, teman-teman ya wes lah, hilang ya nggak apa-apa. Tapi ketika hilang beneran nangis ya, itu aneh, itu serius aneh. Jadi mungkin kalau memang contoh dari $1.000 udah loss 800 masih floating, teman-teman nggak bisa terima itu cut loss, udah nggak bisa itu karena kesalahan teman-teman, overconfidence-nya terlalu tinggi. Makanya kalau emang contoh uang saya itu di trading 10 juta, ya sini yang saya punya, ya wes itu dijaga pelan-pelan aja, dijaga yang penting. Oke, dijaga. Balik lagi ke baby step tadi, survive dulu. Oh oke, masih oke kok, saya lanjut ke selanjutnya 5-10. Oh bulan ini nggak sampai, berarti besok diperbaiki lagi terus. Yang penting bisa survive dulu. Kenapa kok saya bilang survive? Karena banyak trader itu margin call. Kemudian untuk yang orang
teman-teman yang udah belajar lama itu bagaimana? Misalkan ego sama analisa. Kalau analisanya bilang gini ya ngikuti analisa, kalau saya ikuti ego. Kalau emang waktunya cut. Oke. Kemudian fokus minimalkan resiko bukan target profit. Oke, pertanyaannya berapa maksimal gue bisa rugi, gitu kan? Jadi berapa yang bisa saya rugikan ini? Contoh modal saya di 100 juta, saya bisa rugikan 1 juta, oke lah. Ya udah, ya itu. Berarti kalau 1 juta cut. Mindsetnya di investor bukan trader yang jangka pendek. Jadi walaupun teman-teman itu scalping tapi targetnya itu jangka panjang. Oke, ini buat jangka panjang, bukan pendek-pendek aja. Maksudnya pendek-pendek itu sekarang full matching, kalau habis ya habis, kalau untung ya wis saya untung banyak. Tapi saya masukin lagi habis terus. Jadi hitungannya ya sini pokoknya sustainable buat sampai nanti, daripada saya harus bingung untuk cari deposit lagi. Teman-teman kalau dari nol atau pengen fokus belajar tentang risk management, money management, technical analysis, kita ada playlist namanya Trading Masterclass. Jadi bisa dilihat di playlist tersebut, itu udah lengkap. Bisa dicek dan itu semuanya gratis. See you in the next video.